Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Match Point. Film yang dibintangi oleh Scarlett Johansson ini berkisah tentang seorang pria yang memiliki keberuntungan tingkat tinggi. Ia selalu mendapatkan apapun yang diinginkannya, walaupun itu berupa kejahatan. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur cerita, kita ingatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler, dan kita harapkan untuk menonton filmnya terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Chris Wilton adalah seorang petenis tampan yang memilih untuk pensiun dan menjadi pelatih. Selain tampan, Chris juga merupakan orang yang selalu mendapatkan keberuntungan. You want to live in London? Very much. Very much. You can begin this weekend? Thank you. Thank you very much. Chris mendapat tawaran kerja sebagai instruktur tenis bagi orang-orang kaya. Saat bekerja, Chris bertemu dengan Tom Hewitt, salah satu orang kaya yang dilatihnya. Saat mengobrol, Chris kembali menunjukkan keberuntungannya, di mana ia dan Tom memiliki kesamaan dalam hobi. And they'll have a decent opera section. Opera? Do you like opera, really? I love opera. Would you like to go to the opera tomorrow night? Hal itu membuat Chris sangat cepat akrab dengan orang kaya itu. The fact that we both share a love for opera. Brilliant. Tom mengajak Chris menonton opera bersama keluarganya. Dan keberuntungan kembali mendatangi Chris, di mana Chloe, adik dari Tom, langsung jatuh cinta melihat ketampanannya. Chloe yang masih penasaran, kemudian ikut pelatihan tenis untuk menemui Chris. Chris yang humoris membuat Chloe semakin jatuh cinta kepadanya. Exhibition in the Saatchi Gallery? That's perfect. It'll be my pleasure to take you. Shall we meet for lunch first? It's a date. So, who's my next victim? You? Saat bertamu ke rumah Chloe, Chris bertemu dengan seorang wanita cantik yang sedang bermain tenis meja. Kecantikan dari Nola Rice langsung membuat Chris tertarik. Did anyone ever tell you you've very sensual lips? Extremely aggressive. I'm naturally competitive. Nola juga terlihat tertarik dengan Chris, namun sayangnya, wanita itu merupakan tunangan Tom. She's quite something, isn't she? Sementara itu, hubungan Chris dan Chloe semakin dekat, dan mereka sering berkencan. Chloe terlihat sangat mencintai Chris apa adanya, dan Chris sangat beruntung karena keluarga Chloe sangat kaya raya. Do you need money? No, I'm fine. I'm only asking because I care about you. Saking cintanya, Chloe berhasil membujuk ayahnya untuk memberikan pekerjaan bagus di dalam perusahaan ayahnya. Look, I just told Papa to keep his eyes open if anything juicy opens up, so you... It's extremely thoughtful. Pada malam itu, mereka sedang janjian double date dengan Tom dan Nola. I think everybody's afraid to admit what a big part love plays. Faith is the path of least resistance. It seems scientists are confirming more and more that all existence is here by blind chance. I think it's important to be lucky in anything. Dalam makan malam itu, Nola terlihat sangat tertarik dengan cara berpikir Chris, sehingga mereka berdua sangat sering memandang satu sama lain. Suatu hari, saat Chris selesai berbelanja, ia tak sengaja bertemu dengan Nola, yang sedang buru-buru untuk ikut audisi bintang iklan. Are you walking? You wanna walk? Yeah, sure. Karena tidak sibuk, Chris menyempatkan diri untuk menemani Nola audisi. How was it? We'll do that. Audisi Nola pun gagal, dan ia mengajak Chris nongkrong untuk menenangkan dirinya.
kedua pasangan itu kembali berkumpul di rumah keluarga Tom. Hi. It's gonna be alright. Orang tua Tom bertanya tentang keadaan pekerjaan Nola. So how long do you keep it up? To try something else? It's a particularly cruel business for a woman. Perkataan ibu Tom membuat Nola merasa direndahkan dan ia pergi karena sakit hati. Chris melihat kejadian itu dan ia segera menyusul Nola. I was looking for you. I do. You should have followed me here. Do you feel guilty? We can't do this. Can't lead any place. Akhirnya, Chris dan Nola berselingkuh di tengah hujan deras itu. Kemudian, kedua pasangan itu kembali menonton opera. Chris mencuri waktu untuk menemui Nola, yang kini bersikap dingin kepadanya. You know, let's move on. Get back to reality. Chris, we're gonna be brother and sister-in-law. Forget it. It's over. Akhirnya, Chris dan Chloe merayakan pernikahan mereka. Mereka kemudian tinggal di sebuah apartemen mewah. Suatu hari, Tom tidak bisa berkonsentrasi saat ia bermain tenis. Hey! Where are you? Ternyata, hal itu dikarenakan Tom sudah putus dengan Nola. Or I should say I called it off. Setelah itu, Chris mencoba untuk mendatangi rumah Nola. Saw yesterday. She's given up the apartment. Did she say where? Not to me. Pada suatu hari, Chris kembali mendapatkan keberuntungannya, dan pada saat itu, Chris tak sengaja bertemu Nola di sebuah museum, dan ia langsung meminta nomor gadis itu. I looked for you. 7946. Chris dan Nola kembali melakukan hubungan gelap. Time for you to go. So hard to leave. Dimulai sejak saat itu, Chris sering menemui Nola, bahkan saking seringnya, Chris kini mengenal tetangga Nola. Hubungan perselingkuhan Chris dan Nola terus berlanjut, hingga membuat Chris sering diam-diam mengangkat telepon dari Nola. Chris, I need to see you. Hingga pada suatu hari, Nola mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. How's the matter? I'm pregnant. What's going on? It was Samantha, my secretary. Not doing that again. Again? What's that supposed to mean? It's the third time. Nola tidak mau menggugurkan kandungannya, dan ia menuntut Chris untuk segera menikahinya. Chris hanya bisa curhat dengan temannya mengenai kondisinya sekarang. I'm contemplating leaving my wife for another woman. It's crazy. I can see no real future with this other woman, and I have a very comfortable life with my wife. Akhirnya, Chris mencoba mencari alasan untuk menghindari Nola. Namun, Nola terus meminta pertanggungjawaban dari Chris. Please tell Chloe as soon as you get home. I just want the situation to be resolved. Chris, it's Nola. Where have I reached you? Sardinia. Karena hanya mendapatkan janji palsu, Nola akhirnya memutuskan untuk mendatangi kantor Chris. Taxi! I'm not going anywhere. I can't tell her. And I will. Nola, stop! It occurs to me that even if you had the child, I could help you out financially. That's not enough. No one has to explain the situation. Either you do it or I'll do it. Malamnya, Chris dibuat berpikir keras, dan keesokan harinya, ia mengambil shotgun milik mertuanya. I have some good news. You've got to meet me right after work. We have plans to make. Chris mengajak Nola untuk bertemu di rumahnya, namun sebelumnya, ia mendatangi rumah tetangga Nola. I'm a friend of Nola's, your neighbor from next door. She asked you something about your trouble with your mice. Chris tega membunuh orang tua itu, dan ia mengacak-acak kamar dan mengambil perhiasan wanita itu. Setelah itu, ia menunggu Nola pulang ke rumahnya. Nola. Robbed and killed the old lady. The CEO they were running
Detektif langsung menduga bahwa nenek itu adalah target perampokan dan Nola terbunuh karena berada di tempat yang salah. Setelah kejadian itu, Chris mendapat telepon dari kepolisian. Oh yes, I was wondering if there was a time you could drop in here, or if it's more convenient we can come and see you. I have no reason to want a lawyer, do I? Chris langsung membuang semua perhiasan yang diambilnya dari tetangga Nola tadi ke sungai. Namun, ada cincin pernikahan nenek itu tidak ikut terjatuh ke dalam sungai. Peripherally, I knew Nola Rice. She was engaged for a time to the man who's now my brother-in-law. And when did you last see her? At the Tate Modern. My wife and I ran into her. That was a long time ago. Saat diselidiki, Chris ketahuan berbohong karena ternyata polisi menemukan diari milik Nola. Polisi itu memiliki naluri yang tepat dengan menjadikan Chris sebagai tersangka utama. It's as we speculated. He killed the next door neighbour first to throw us off the scent and set up the appearance of a robbery. He knew she'd be back the same time as usual, and he killed her, making it seem like she surprised a burglar running out. I hate to be the bearer of bad news, Mike. What? Another shooting in the area last night, 4 a.m. The old woman's wedding ring was right in his pocket. No. What if Wilton did it? Threw the jewels away, this guy finds them. I give up. I knew Wilton didn't do it. Pada akhirnya, keberuntungan Chris bisa menyelamatkan dirinya dari kasus itu. Terence Elliot Wilton. I don't care if he's great. I just hope that he's lucky. Chris pun mendapatkan semua yang diinginkannya, tanpa ada yang dikorbankan sama sekali. Dan film pun selesai. Ending film ini sangat tidak tertebak, dan hal tersebut sangat menghibur. Memiliki keberuntungan unlimited seperti Chris memang dambaan semua orang. Orang-orang seperti Chris tidak akan merasakan karma di dunia ini. Perbuatan jahat dan baik yang dilakukannya akan selalu berhasil. Apa yang kalian lakukan jika kalian menjadi orang beruntung seperti Chris? Dan jika kalian ingin merequest film, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah mampir, dan sampai jumpa di video berikutnya.